Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azza di sini dan kamu di sana. Oke, di bahasin kali ini kita mau sedikit coba ngomongin fisika yang tidak terlalu matematis. Anggap aja buat refreshing buat kalian yang bentar lagi PAS. Penasaran? Yo, let's check it out. Bro. Jadi saya kasih titel sebuah hikmah ya atau pelajaran. Karena memang kita semua bisa dapat something awesome, amazing dari fisika itu ya karena Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Yang sudah bukakan hati dan akal kita untuk bisa ya nemuin ini semua. Oke, yang pertama ada yang keren dari sebuah keren. Ya. Cocok ya. Kita belajar ini kemarin pas di dinamika rotasi. Bayangin kalau soal kita itu tentang keren. Keren kayaknya ya, kita bakal semangat ngerjainnya, ya. Jadi bisa dilihat teman-teman, gedung-gedung tinggi itu ya gimana caranya ngangkut material ke atas, ya nggak? Gimana caranya topping atau beresin pucuk dari suatu gedung mencakar. Atau kalau kita tengok ke pelabuhan, kargo-kargo gede itu diangkat ke kapal gede, bagaimana caranya? Itu semua karena keren yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi memang segala sesuatu perlu perhitungan dan dari kelas 11 kerennya kita udah dikasih nih konsep ini, ya. Tinggal nanti lebih detail aja. Contoh, ya. Nih, kalau kaliber SMA sih beginian aja deh. Kita pakai sigma torsi sama dengan 0, ya nggak? Beban yang mau diangkatnya berapa nih? Beban yang sebagai penyeimbangnya berapa? Dan kita atur lengan gayanya sehingga terjadi kesetimbangan. Settingannya sederhana lah kalau SMA. Kalau kuliah naik dikit jadi lebih kompleks seperti ini. Dan tentunya kalau nanti di dunia kerja lebih kompleks ya. Karena bisa dibilang variabelnya terlalu banyak sampai nanti ke hal-hal yang berkaitan dengan yang lainnya, misalkan fondasinya seperti itu, ya. Jadi fisika tuh keren. Contohnya di keren, contohnya di cerane ya, gitu. Oke, next kita juga bakal bisa sedikit banyak nge-explore fisika itu dengan kreativitas yang solutif. Bayangin hukum Archimedes sesimpel itu bisa dapat sebuah karya yang maslahat. Bayangin kalau kita malam-malam ujug-ujug ada air mampir alias luapan sungai dan menjadi banjir. Itu kayaknya nggak akan terjadi deh kalau kita terapin alat ini di sungai-sungai yang sifatnya dekat sama pemukiman warga. Karena ini dengan konsep sederhana bisa bikin alarm loh, ya. Ini penjelasan teknisnya nih, ya. Keren pokoknya mah. Walaupun memang ini hybrid ya, nggak cuma ngomongin Archimedes, tapi ngomongin juga rangkaian listrik tertutup, ya. Tapi dengan fisika SMA ini bisa dipakai dan jadi, ya. FYI. Ini ceritanya teman-teman mahasiswa di Universitas Negeri Yogyakarta sampai bawa ini ke Thailand buat presentasi permasalahan yang sama yaitu tentang banjir di sana, ya. Dalam artian ini memang solutif dan memang sudah bisa kita yakini bahwasanya dari fisika SMA kita bisa dapetin sesuatu yang kreatif dan solutif, ya. Oke, ada yang berikutnya. Ada yang tahu ini apa? Ada yang tahu? Ya, ini kapal. Bedain deh kiri sama kanan, gambar kiri sama gambar kanan, ya. Oke, ini siang, ini rada-rada sore gitu ya karena ada lampunya ya. Tapi kalau kalian jeli, lihat deh, ini ada something kerendam, ini nggak kerendam. Ada nih bagian bawah nih, bagian bawah kapalnya kelihatan. Berarti bisa disimpulkan, ya betul, bener. Ini ceritanya ngapung coy, dan ini yang kita namakan galangan kapal atau bahasa kerennya shipyard. Bayangin teman-teman, tadi yang saya bilang kalau mau ngebenerin bagian bawah kapal gimana ya, tapi bagian eksternal, masa iya kudu nyelam sih, ya nggak? Perawatan berupa maintenance itu sangat diperlukan, terutama di hal-hal di bagian-bagian yang sulit untuk dijangkau. Dengan galangan kapal yang pakai konsep Archimedes juga, kita bisa ngelakuin hal besar itu semua, dari mulai kapal yang kecil sampai kapal yang besar, ya nggak? Iya, seru pokoknya. Dan banyak orang yang belum tahu ini sampai ada jurusannya, sampai kurang lebih ada 3 macaman lah, teknik perkapalan, teknik sistem perkapalan, teknik galangan kapal gitu. Ada jadi jurusan kuliah untuk ngebahas satu dasar banget fisika di fluidastatis, ya. Jadi wah keren banget lah pokoknya kalau kita bisa nyaksiin ini. Dan ini potongan dari video timelapse ya yang ada di YouTube, teman-teman bisa nonton deh kalau kepo ya. Cari shipyard atau galangan kapal ya. Banyak video-video keren. Tuh kan bentuknya kayak gini nih ntar. Ada kerennya juga loh.
Iya, buat ngangkut-ngangkut atau buat jaga-jaga kestabilan biar nggak oleng. Tapi at least di sini sebenarnya udah ada sistem mekanisme biar dia seimbang sih. Ya, tuh. Di sini juga kita belajar nih, ya, bahwasanya di sini ada lambung kapal yang gede banget yang bisa akhirnya ngapungin kapal. Ya, gitu. Konsep fisikanya punten ya. Sederhana banget dan kalian harus tahu itu kalau belajar ini di SMA, ya. Jadi sebenarnya ketika kita punya masalah, sebenarnya solusinya ada di sekitar kita. Ini hikmah yang bisa kita ambil. Karena apa? Ya kalau pengen ngebenerin kapal, ya udah tinggal pakai konsep yang kayak kapal, yaitu konsep mengapung yang kemudian diaplikasikan pada sebuah galangan kapal yang bisa mengapungkan sekaligus si kapal-kapalnya include juga galangan kapalnya gitu. Jadi sebenarnya solusinya ada di sekitar kita kan, ya gitu. Hikmah yang luar biasa sekali bukan? Next kita ke kasus jembatan. Kita bisa ambil hikmah di jembatan itu adalah segala sesuatu selalu berkembang. Dari zaman dulu, coba kita lihat. Ini tahun 1840, ini 1844, ini 1848. Dipatenkan masing-masing. Dalam artian ada pengembangan yang bisa dicapai ketika kita terus mengolah fisika menjadi sebuah ilmu yang diterapkan, ya. Dalam konteks ini akhirnya kita dapat struktur jembatan yang relatif lebih kuat dibandingkan struktur-struktur sebelumnya, ya. Jadi kita punya konsep ini loh di kesetimbangan benda tegar, ya, di sigma torsi sama dengan 0, dan kita punya juga di konsep tegangan dan regangan, ya. Jadi kita bisa analisis nih setiap struktur itu gaya-gayanya yang bekerja pada sistem rangka ini seperti apa dan kuat atau tidak, ya. Ini kalian bakal pelajari kalau kalian kuliah di teknik sipil. Pokoknya seru, ya. Dan teknik sipil ini luas banget ya, konsentrasinya nanti ada di jembatan, ada di jalan, ada di konstruksi bangunan gitu. Jadi seru pokoknya. Dan fisikanya udah mulai dikenalin tentang yang beginian di kelas 11 SMA. Kalau kalian ngerasa kemarin terlalu sibuk sama sigma torsi 0, tangga yang supaya nggak jatuh, yoyo yang supaya gimana-gimana gitu, ini sebenarnya kasusnya banyak yang keren juga. Hanya saja kompleks, ya. Kalian terlalu prematur untuk bisa detail mahamin yang seperti ini. Terakhir kita punya fluida dinamis, di mana kita terus-terusan ngomongin aerodinamika dari zamannya si pesawat bisa terbang sampai sekarang kita bawa konsep ini sampai ke sepeda-sepeda, sampai ke balap-balapan sepeda, ya. Dan pengembangan mobil juga sampai sekarang menitik beratkan juga kepada konsep aerodinamika, di mana ujung-ujungnya kita bakal punya istilah yang namanya coefficient of drag dan atau hambatan angin ini yang nantinya juga bisa lari ke aspek irit BBM. Karena apa? Karena ketika bergerak coefficient of drag ini ya bakal bikin lebih boros gitu ya. Secara kasarnya seperti itu. Jadi ketika coefficient of drag atau gaya hambat ini bakal lebih kecil, otomatis efisiensi bahan bakar bakal lebih bagus gitu. Dan ini kita analisa dengan persamaan Bernoulli dengan bentuk aerodinamika yang membuat nanti kecepatan di area mana akan menguntungkan, tekanan-tekanan di area mana dalam desain suatu mobil akan menguntungkan atau merugikan. Ini kita bahas dengan dasar teori persamaan Bernoulli. Luar biasa, super sekali. Ya. Jadi ya bisa kita lihat dari zaman dulu sampai zaman sekarang itu hanya memperjuangin 0,15 aja itu begitu berarti dan begitu mendongkrak nilai jual. Ya, begitulah fisika menjadi andil dari setiap perkembangan teknologi. Keren kan? Jadi sebenarnya memang kalau ada kasus bocoran air tuh kita nggak perlu hitung jarak, nggak perlu hitung kecepatan waktu. Tapi itu semua buat ngenalin teman-teman konsep-konsep sederhana yang nantinya dengan kreativitas teman-teman itu bisa jadi sesuatu yang keren, ya. Dan makanya kalau misalkan di sekolah dapat soalnya yang bocoran dihitung, cungkat-cungkit dihitung, makanya kalian coba belajar sendiri, YouTubean, mampir bahasin. Mudah-mudahan video ini nge-trigger teman-teman buat nyari-nyari video-video keren yang sifatnya aplikasi dari apa-apa yang kalian pelajari, entah di fisika, matematika, ataupun kimia, ataupun pelajaran-pelajaran lainnya. Biar apa? Biar kalian prematur untuk kreatifnya, biar kalian prematur buat inovatifnya, dan masa depan bakal seru kayaknya kalau kita bisa tahu itu lebih dulu. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.